Inilah rekaman amatir sebelum tawuran antar kelompok remaja pecah di wilayah Kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat 8 April lalu. Saling serang menggunakan senjata tajam itu memakan korban jiwa. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka terkena sabetan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap 8 pelaku yang semuanya tidak dihadirkan saat gelar perkara karena masih di bawah umur. Ironisnya, 7 pelaku masih siswa sekolah dasar. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat saling serang. Tawuran ini bermula saat 2 kelompok remaja sedang keliling membangunkan sahur. Itu anak-anak mau acara membangunkan sahur ya. Sahur antara anak-anak dari KBU sama KBS. Seperti biasa sebetulnya. Dan sudah kita lokalisasi juga. Cuma waktu itu ada penyusup mungkin ya dari anak-anak Jatipulo ini. Mereka menamakan dirinya dari Junior Jatipulo di IG-nya itu. Memang sebelumnya ada akun-akun tantangan-tantangan di situ yang kami perhatikan. Akhirnya terjadilah itu. Saling ledekan, akhirnya ada korban. Karena pelaku masih di bawah umur, Polsek Palmerah bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan Kemenkumham untuk pendampingan pelaku selama proses hukum. Ke-8 pelaku kini dititipkan di Lembaga Penetapan Anak Sementara Cipayung, Jakarta Timur. Dan itu untuk kami nanti ke depannya, anak ini bagaimana, apakah anak ini akan langsung ke peradilan atau kita laksanakan dulu diversi, karena itu berdasarkan SPPA. Karena biasanya anak di bawah 14 tahun tidak boleh ditahan, ini permasalahannya. Sebelumnya, Muhammad Dias, usia 20 tahun, warga Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, meregang nyawa karena luka sabetan senjata tajam saat tawuran antar kelompok remaja pecah di wilayah Kota Bambu. Jenazah korban sudah dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Kemanggisan, Jakarta Barat. Kita sudah membiasakan diri dan terkadang meremehkan kasus-kasus tawuran yang didominasi kaum pelajar. Tapi, apakah itu tindakan yang benar? Baru-baru ini kejadian tawuran bahkan sampai dilakukan oleh kelompok anak-anak sekolah dasar. Dari 8 pelaku yang ditangkap, semuanya masih di bawah umur. Dan 7 diantaranya merupakan siswa sekolah dasar. Ironisnya, 1 tewas dan 2 terluka hanya karena saling ejek saat berpapasan untuk berkeliling membangunkan warga yang sahur. Apa jadinya dunia ini? Saat orang tua terlalu sibuk mencari nafkah untuk makan besok, sampai melupakan masa depan yang harus dia jaga. Gue tahu beban orang tua tidaklah mudah. Tapi itu tidak menjadikan kita menggunakan berbagai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab membesarkan anak. Kalau kita terbiasa menyebut anak adalah berkah titipan dari Tuhan, maka kita juga harus terbiasa menyebut titipan Tuhan itu harus dijaga dan dirawat secara bertanggung jawab. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Saat ini ada laporan yang masuk ke gue. Pelapor gue samarkan identitasnya. Selamat pagi Bapak NN. Selamat pagi Bang Ano. Bapak NN, apakah laporan yang ingin Anda sampaikan? Oh iya ini Pak, mengenai anak-anak yang di sepanjang jalur Cakung Cilincing yang suka malak-malakin supir-supir itu yang sangat meresahkan banget itu Pak. Di mana wilayah lokasi yang ingin Bapak laporkan? Lokasi yang sering terjadi pemalakan itu di sepanjang lampu merah arteri Marungga sama sepanjang jalur masuk pelabuhan NPCT itu. Apakah Bapak pernah mengalami pemalakan? Apa saja barang-barang yang hilang, Pak? Dulu pernah sih, setahun yang lalu lah. Pernah. Pemalakan itu ya ngambilnya
apa aja yang dia lihat di mobil gitu, kadang duit, HP dan lain sebagainya lah. Apakah Bapak sudah pernah melaporkan ini ke polisi? Kalau saya belum, saya sendiri bingung cara melapornya bagaimana begitu. Lalu apa harapan Bapak? Ya, harapan saya sih sebagai pengguna jalanan khususnya di lingkungan pelabuhan, ya pengennya ya biar aman lah, bagaimana caranya gitu. Patroli serutin mungkin atau bagaimana di titik-titik rawan itu begitu. Baik, saya akan bantu menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Semoga kasus pemalakan di jalan segera ditangani oleh pihak terkait. Siap, Bang. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Masih seputar pemalakan. Dari @jogja_JALN_JAJN. Ini namanya bukan kenakalan remaja, tapi kebrutalan remaja yang lebih tepatnya. Kami sangat memohon kepada Pak Polisi untuk lebih tegas lagi untuk mengurus begal-begal seperti ini. Laporan kedua dari @ura_lauren. Begal sudah sangat meresahkan Pak untuk warga. Kenapa tidak dihukum yang lebih berat dan setimpal bila berhasil ditangkap, Pak? Hanya dipenjarakan saja rasanya tidak cukup, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Gue kembalikan ke Pram dan Rizka. Ya, terima kasih Bang Ano. Semoga sudah pesan dari Bang Ano juga bermanfaat untuk kita semua ya. Waspada juga nih buat kita semua untuk masyarakat di luar sana. Ya, baik ya pemirsa. Kami masih akan menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.